Berapa? 70. Kalau ambil dua tangan begini 70 misalnya 30 kilo, 30 kilo kan begitu ya. Ini posisi. Orang apa namanya? Kuda-kuda toh. Kalau misalnya silat apa namanya? Karate itu kan begitu sama. Supaya kenapa posisi tubuh kita itu jangan sampai habis pijet salah pinggang gitu ya. Bobot berat badan terusin gitu. Pakai tapak ini. Kita ngambilnya di otot besar ini. Kan ini yang dia pakai ketika untuk nahan bobot berat badan dia. Ini yang dia pakai. Tulang belakang 2 cm ada otot, 2 cm ada otot. Kemudian berikat sini, bahu sama ini. Paham ya? Maaf ya Pak. Ini salah. Cukup segini Pak. Ini ya. Ini main berat badan kita, saya enggak, tangan saya enggak. Boleh dua begini atau ini ya Bu. Ini misalnya ini di ototnya. Pakai berat badan 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kupas gini ya. Sambil hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Ada hal yang nggak boleh dilupakan. Saya ulang ya. Ada hal yang nggak boleh dilupakan. Ketika Anda mijet dengan melakukan tekanan, otot Anda kenceng nggak? Itu ketika otot Anda kenceng, yang keluar endorfin apa kortisol? Maka supaya kortisolnya nggak berlebih, ketika kita mijet, buang nafas apa narik nafas? Wow. Sip. Ya. Sambil hitung dalam hati. Rasa Pak? Tidur apa nih? Tidur enak. Ini sebelahnya. Jadi ini nempel dulu di titik yang pas, istilahnya begitu, baru ini tambah tekanannya. Ini kalau nggak pakai tenaga begini doang nih, 5 kali udah 10 menit nih. Baru gininya aja gitu kan. Masa sejam dipijitin nasinya cuma cepet. Kan gitu nantinya. Tapi nggak boleh ngedumel ya. Ini tulang ekor. Sakun. Sini ada segitiga tuh. Anda ngambilnya jangan di atas, tapi ngambilnya di samping. Dorong ke sana. Rasa Pak? Itu pijatan besar. Dihitung sendiri ya. Kalau berapa pas ini lebih dari 3 ya, Anda yang penting hitung sini 2 kali, sini 2 kali gitu ya. Dan pijatan besar baru pijatan kecil. Ada yang begini. Kalau masih muda mah bagus, nggak apa-apa. Tapi saya biasanya gini.
Saya juga pengen olahraga. Ya, yang gini, kunci dia. Gini Pak. Iya. Tapi tangan saya lurus, mainnya. Wah, saya pegangnya. Itu di sela-sela ruas tulangnya. Kelas 3. Enggak diototin. Ya, enggak Dua pernah. jari dari Iya. selain kayak gitu Pak. Jadi kayak Teknik kecil. Yang teknik kecil kan. bisa begini. Ya. Jadi ini jempol. Pas di titiknya dulu. Udah apa? Tangan kanannya nempel di jempol nih. Gitu. Terasa Pak? Itu ya? Ini kayak kalau dua tangan kita tadi ya. Iya. Jempol yang ditekan. Iya. Anda pokoknya posisinya kudu mantap ya. Soalnya kalau nggak mantap, aduh, pinggangnya jenengan tenang. Nah sini sama begitu. Sama dengan topung juga Pak ya. Tetap lengkap. Kalau topu kan begini Pak. Beda ya. Ya, Hasil general hasilnya beda. treatment. Nanti topungnya aku ajarin. Pakai kok bisa kok. Kayak gitu ya. Pijatan sama 2 kali gitu ya. Kalau tadi pijatan besarnya 5 kali, pijatan kecilnya 5 kali, kemudian pijatannya 5 kali, udah 15 ya. Kanan kiri 30 ya. Udah berapa menit tuh kira-kira kan? Hitung aja. 200. Pijatannya lagi berikutnya, kalau pijatan yang besar, tadi kan pijatan kecil. Besar kecil besar. Iya. Untuk ngerelaksasi pakai punggung bisa, pakai tangan gini bisa. Shooting. Bahasanya dipecahin gitu. Tapi ini kan pakai tangan ya, apa namanya? Tenaga ya. Ada yang pakai punggung tangan, tangannya lurus begini. Jadi pakai berat badan aja. Nah, saya pengen sampaikan ada bagian-bagian tertentu yang kalau dipijat dengan pijakan kecil itu tekniknya tersendiri. Belikat misalnya, kalau Anda ngambil begini, ini belikatnya enggak Bu, nongol nggak? Nongol. Ketika nongol itu, Anda itu tadi kemarin kan saya bilang kalau diginiin pijet itu gampang masuknya kalau kencang, nggak pakai tenaga. Sama, ini masuk begini, ini angkat begini. Kita belikan rasa Pak. Lihat. Sebelahnya Pak. Tergantung ya. Ini misalnya, ini kan otot besarnya di sini nih. Ambil di sini ya. Pijatan kecil sini. Ingat ya, mijitnya itu kalau Anda hobi dipijat, bayangin Anda dipijat gitu loh. Jadi cara pijatnya itu, ngono toh Mas? Itu kan tekniknya merasakan kita, ya itu tadi belajar empati itu. Tahu gitu tadi saya nunggu. Dua, nggak boleh buru-buru, santai aja gitu. Makin lama orangnya makin mikir mau dibayar berapa. Gitu ya. Padahal kita pengen belajar, makan begini.
fokus ke pernapasan tadi, gimana caranya endorfinnya keluar. Yang benar itu ya, tarikan napasnya enteng, pelan, tapi dalam. Keluarnya nanti panjang. Jadi narik 1, 2, 3, 4, 5, buang pelan. 1, 2, 3, 4, 5, begitu. Anda fokus di situ aja. Ini tangannya, tenaganya itu powerful dan terarah. Saya ulang, terarah. Kenapa? Tingkat kesadaran Anda tinggi, endorfinnya keluar banyak, bahagia itu kok ngijitin kok nyantai, seneng gitu. Itu nanti ketemu gitu. Nah yang paling bagus tarik nafas Allah dalam hati kan, buangnya la haula wala quwwata illa billah. Allah, buangnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tambah lama tambah panjang buangnya kan, kalau bacanya tambah panjang kan gitu ya. Gitu ya. Kita lagi begitu tuh, kerasukan dia begitu ya. Ya sudah, rupiah. Oke, ini ya. Saya pengen yang pijatan Anda harus tahu tuh pijakan yang kecilnya di mana. Sini, belikan hati sama di sini Bapak Ibu sekalian. Berat badan dia itu, ini pondasi dia nih, pinggul ini, pondasi dia untuk nahan beban ini. Makanya kalau ibu berdiri sendiri yang kerasa kan pinggang Mbak. Lama ngambilnya kan tadi dari atas, ini ngambilnya dari samping. Ini tulang apa yang otot apa ini? Lumbikus, ombilikus. Rasa di sini, Pak? Ya itu. Ini nempel begini, kan nggak kuat kita tahan pakai jari 2 nih. Baru kita kayak gini nih, meset. Ini pas titiknya, tambah tekanannya di sini. Kan titik 2, baru yang kanan digerak-gerakin gini. Rasa Pak? Mantap kali, gitu ya Pak ya? Sebelahnya juga begitu. Sudah paham? Baru tidak besar-besar. Wis, penuh. Ini bagian punggung. Udah ganti. Belum. Saya kesel kan gitu ya. Wah, injak. Aduh. Ini diremet. Beratnya itu Pak. Menggantung. Lemes. Ayo gimana itu nginjek? Kalau yang dipijit kurus gimana Pak? Nah, ya jangan diinjak lah. Ini maksud saya badan kita itu kan kecil, gitu ya. Gimana caranya supaya mantap gitu? Oke, ini Pak. Kanan kiri, terserah kanan sama kiri. Kakinya. Ini terapisnya imut-imut soalnya. Targetnya kita itu, ini orang jarang dipijat di sininya. Bener gak? Ini jarang pijat. Jenengan kalau mijat ngurut di sini banyak gerenjelnya, kira-kira analisa jenengan apa? Itu ototnya tegang Pak. Ototnya tegang. Jarang olahraga Pak. Kalau sudah 40 tahun, paling dia nih mampunya cuma seminggu sekali. Sudah nyampe mau sekali lagi nggak bisa dia. Ini gerenjelnya di sini. Nah, kalau diurut begitu. Saluran Pak. Iya, karena alat kelamin pria itu bukan otot itu, tapi pembuluh-pembuluh darah halus. Gitu. Jadi kalau ininya dibuat lancar itu, darah ke sana juga lancar. Gitu. Kalau di sini udah macet, nah itu susah. Nah, pekerjaannya apa Pak? Guru. Banyak duduk apa banyak berdiri? Banyak berdiri. Banyak berdiri. Nah itu tinggal gerakkan. Kenapa orang? Kalau jalan kan begini, betul ya? Ada nggak orang jalan begini? Nggak ada. Sering nggak buat begini? Nggak sering buat gitu. Makanya di sininya seringnya macet. Iya. Kalau ada. Tekan ya. Nggak boleh gitu, tapi tekannya pelan-pelan. Satu, cukup Pak segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Geser. Injek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat ya, ini ada dengkul. Anda nggak boleh nginjek dengkulnya ini. Makanya posisi miring kaki ini nih, dipastikan miring begitu. Jangan tegak begini. Miring ya. Nah, lihat lagi. Tahu orangnya kurus. Iya. Anda nggak boleh nginjek begini, tapi macam kayak nginjek pedal gas itu. Nah, gitu supaya terukur tekanannya. Pijatan apa ini? Besar apa kecil? Itu ya. Jadi pakai kelapa yang besar situ. Ini kayak misalnya ini kan medianya kecil. Kalau digini, rasanya cukup segini Pak. Rasain nih, nempel ketika narik 1, 2, tambah tekanannya. Sudah nih sekarang stop di situ tekanannya. Tahan, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika Anda mau lepas nih, mijetnya lagi, saya tekan pas di situ. Tenaganya jangan ditambah juga jangan dikurangin. Itu baru itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kerasa ya Pak ya. Jadi ada iramanya. Kalau garpu tala itu kalau dibunyikan teng gitu. Nah vibrasinya itu yang kita pengen dapat gitu. Pakai tenaga nggak ini? Pakai lah tapi nggak banget gitu loh. Tapi rasanya lumayan. Rasanya lumayan ya Pak ya. Pijatan besar terus pijatan posisinya ya. Nah gini pijatan kecilnya. Ini ya. Kalau orangnya kurang begini. Jadi mainin berat badan. Jadi ketika mijet tekan pas tenaganya cukup Pak segini. 1, 2, 3, 4, 5 lepas. Kerasa di ototnya ya Pak ya. Nyebar. Gitu ya. Capek Pak tangan saya. Pakai kaki. Jempolnya ya. Ingat ya mijetnya itu tekan pas di tenaga di situ nggak boleh dikurangin nggak boleh ditambah lepas tekan pas di tenaganya di situ 1, 2, 3, 4, 5 buang napasnya sambil zikir ya. Pokoknya Anda SOP-nya ketika neken buang napas. Belajar itu aja dulu. Nanti lembut pijetan Anda. Kan ada yang menyaksikan saya bisa pijet apa enggak gitu toh? Iya. Kalau 4 ya Anda ada, insya Allah Anda bisa pijet. Latihan terus. Iya. Jangan bilang udah pernah tahu bekam belum? Belum mau dibekam? Nggak mau orang. Gak enak badan kayak kecapean ya kamu ya. Sini tak pijetin, nggak mau dia pasti gitu. Pijetnya cuma 5 menit gitu kan. Kasih yang terbaik. Kayaknya ini paling bagus dibekam. Bekam itu apa? Fakta, arti, manfaat ya. Gitu. Pijetan misalnya. Dan ke sini. Ya, Pak. Utang bapaknya tidur. Tapi jadi gratis. Ya. 1 juta Pak bayaran Pak. Tuh ya. Ini pijet kaki yang sebelah sini. Nah, ada nih. Tadi kan kemarin saya bilang ototnya dikencengin aja. Kalau ototnya dikencengin, tekanannya lebih kerasa di otot nantinya. Otot sini kenceng nggak kira-kira? Ini ngambilnya otot besar sini.
atau ngambilnya di pinggang sini. Ini begini-begini doang. Nggak usah muter ya Pak ya? Nggak usah membantu. Ganti posisi. Yang Nggak usah, ntar dulu. Oh ini beda lagi. Ini kan baru di sini nih. Di sini kan belum. Oh. Saya ngambil kaki sini nih. Iya iya. Yang pertama ngambil sisi sini, nanti sama ngambil sisi sini. Hmm. Nanti baru balik dia gitu. Iya. 2 kali juga Pak Linda. Iya. Ini sini nih. Ini yang paling ini kan buat duduk nih. Dia berdiri, duduk, berdiri, duduk. Berdiri ketika ngajar, duduk ketika naik motor sama nilai. Itu doang kerjanya. Anda ngejar-ngejar murid juga Pak. Saya ngebayangin jadi murid dulu, iya memang betul. Nyari sepatu yang putih siapa, yang kayak dikejar-kejar. Ini lebih kerasa Pak. Ini gini-gini dong nih. Yang bonggolnya tuh. Jadi di bonggol ini apa namanya? Tendon ya. Otot yang merekat tulang, tendon namanya. Posisi baterainya diperhatiin, jangan di gini aja. Posisi baterai kadang-kadang kalau salah posisi nanti kitanya yang sakit. Ya. Tahu Pak? Oh, karena gini, Anda itu kesalahan pertama nih, saya kasih tahu. Anda fokus tenaganya di sini nih. Dorong sini Pak. Tenaganya di sini, ini juga ikut kenceng. Yang satunya kenceng nahan tekanan di sini, ininya juga kenceng. Udah selesainya keju otot Anda. Jadi harus Anda itu diperhatikan. iya, kayak misalnya begini nih. Kuda-kudanya. Iya, perhatiin. Ini kan bebannya di sini sama di sini nahan nih. Terus baru di sini. Ini kencang semua Pak. Tapi beda kalau misalnya posisinya di sini. Berat badan kita kan cuma satu arah. Rasa Pak? Nggak bisa, tangan saya sakit begini. Sudah, ini nih ya. Kalau napasan gemes gimana? Ya sama sih, main berat badan aja. Batu. Rasa Pak? Oke, sini juga enak nih. Ini ototnya. Iya, ini pijatan kecil, pijatan besarnya gini. Atau ya bagiannya kan. Oke, jadi gini. Ketika ada orang begini, dia belum terasa sama kita. Begini kerasa sakit, ototnya kenceng Pak. Kenceng kan otot spontan. Kemudian ada tekanan di sini membuat otot nanti bisa geser, bisa begitu. Jadi makanya ritme kita narik napas, buang napas sambil mikir itu melembutkan tekanan kita, termasuk berapa besar tekanan yang kita keluarin gitu, dan dia terasa nantinya. Nih, yang diambil adalah ini kan ada tulang nih, Tulang kering. terus ini ada ototnya di sini. Nah ngambil itu, pijet itu maksudnya di otot ini. Samping tulang keringnya Pak. Iya. Ini ya, pakai telapak ini, pakai telapak ini. Ini kalau Anda mijet, bekam, dilakukan relaksasi seperti ini misalnya, pasien Anda nggak akan berpindah ke lain hati. Jelas benar. Maknyus ya. Langsung nanya nomor rekeningnya. Gitu ya. Pijatan apa ini? Besar apa kecil? Besar. Berarti ini perhatiin kuku-kukunya ya. Kerasa Pak? Ini begini nih, makan kayak ngegas, Begaran. goyang gini. Kerasa Pak? Itu ya, lakukan 2 kali lagi. Balik sebelah sana Pak. Lakukan
hal yang sama gitu, supaya dia penasaran dibiarin aja. Nggak usah. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah nih pijetnya. Ya pakai masker, kita pakai masker, baru proses bekamnya. Anda kudu ngitung nih. Jadi jangan sampai kalau duduk dia. Nah, ini maksud saya itu saya nyetelnya itu bekamnya karena bekam panggilan. Enggak ada kursi bekam rata-rata gitu. Pengennya di bawah kan tempat tidur. Ya pasti kan jangan tempat tidur yang ada empuk itu nggak bisa. Nggak bisa, harus di lantai yang keras. Ini pakai tangan misalnya. Ini posisi bekam duduk ya Pak ya? Iya, kalau misalnya bekam duduk pijet relaksasi begitu ya. Ini kan yang keras tuh di sini, Pak. Iya. Gitu. Nah, maksud saya itu ketika nekan begini, kalau silat itu keras, ini kan keras nih, ketemu yang lembut. Makanya di spa itu bukan keras lawan keras, tapi keras lawan lembut. Ini lembut apa enggak? Lembut lawan kerasnya. Ini bagian tempat kita yang keras kan sini. Ini nggak pakai tenaga ya, mohon maaf, nggak pakai tenaga, cuma nekan muter begini. Rasa Pak? Meras gitu ya? Iya, muter doang. Sebelahnya. Atau kalau dia masih kursi, misalnya pakai kursi nanti tinggal dari sini. Gitu ya. Kalau nanya ke pasien Pak, mau kita nanya ke pasien duduk atau tiduran, itu kita nanya atau sebaiknya Baik, kita yang milih? Anda kalau mau pengen kalau dia perawatan, jelas saja. Jiwanya yang balik muda Pak. Lagi. Iya nggak? Bisa ya Bu ya? Saya badan kecil kayak gini bisa. Kalau nggak kuat pakai dengkul. Kalau nggak kuat juga nih pakai tangan. Ya nanti kalau mijit punya tangan nggak bisa begitu. Iya, maksudnya kalau mijit pakai tangan Ada nggak pakai apa-apa siku ya Pak? Bisa, nggak apa-apa. Maksudnya saya tuh cuma gini, maksudnya nggak yang pakai apa itu. Lama-lama belajarin aja Bu. Pakai begini nih. Nih, ini kan keras nih. Ingat Yang kalau penting pakai ditekan. tangan itu Bu, ini kan lembut ya Bu ya. Iya. Ini lembut nggak? Iya. Prinsipnya mah keras lawan lembut Bu. Nih kalau ibu begini sama ibu begini, kerasan mana? Pak, kerasan mana? Tidur. Itu. Ini kerasan ini Bu. Gaya yang keluarnya sama. Ada yang begini nih. Ini gini dong. Jadi seluruh apa yang modalitas yang kita punya di badan ini kita pergunakan sikut misalnya. Kan berat badannya nih begini. Terus diputerin aja begini. Yang penting neken ya Pak ya? Ya sambil buang napas begitu puterin begini. Kerasa Pak? Kerasa. Sampai kepala malah. Nanti pijit kepala juga berarti ini kodenya. Enggak, yang ini. Ngono ya? Aduh Pak, kalau kayak gitu saya berapa? Bisa kemarin nggak? Kebetulan keluarga lagi arisan. Berapa yang mau dibekam? 10. Ya 10. Bukan bilang itu. Ya sudah. Komatan. Maka Anda buat alat bekamnya minimal yang 3 set untuk 3 orang. Karena kalau untuk 3 orang, mau orangnya 15 orang, 3 set alat bekam itu bisa kita lakukan secara bergantian dengan tidak mengabaikan kaidah stabilitas alatnya. Ya. Harus bawa asisten itu Pak ya? Apa? Bisa. Kalau sudah biasa ya. Bisa. Orang yang mau ya kalau pemula 2 dulu. Bawa ramen banyak. Ini ya, ini saya nggak pakai masker ya. Sama kayak surgery minor yang lainnya. Daerah yang mau dibekam itu dibersihin dulu. Biasanya kalau teman-teman dari nakes kan bersihnya. Ya filosofinya gini, kita ini mau ngerjakan sunnah, masa pakai mel. Posisi pasien nempel ini atau Nggak boleh nempel, enggak masalah ya? nggak masalah. Ya, Sesuai yang nyaman, nyamannya dia. Nyamannya dia.
Ingat ya, dari atas turun ke bawah, atas turun ke bawah, begitu ya. Saran saya minyak zaitun yang Murni. pomace. Kalau murni mahal bu. Itu murni yang pasti. Ini murni ya? Murni yang diminum. Ini yang diminum. Yang nggak bau ya. Iya. Yang wangi saya nggak sarankan. Iya. Yang minyak buat refleksi. Enggak. Minimal pomace yang paling bagus ya, Standar ya. yang bisa diminum. Iya. Ini kalau dibuat setiap habis megang kulit dibiasain ya, jadi bersihin pakai alkohol. Ya, saya ulang bentar ya. Tangan kanan ngambil alat, tangan kiri buat megang pasien. Jadi nggak ada ceritanya tangan kanan ucuk-ucuk, tangan kiri ngambil alat. Jadi kalau pengen ngambil alat, sebelah sini baru dipegang begini ya, baru di sini misalnya. Ini luncur dulu ya. Iya, bisa begitu. Tadi saya nggak mau lah, waktunya nggak ada. Terusnya saya memang bukan tukang pijet, saya ini juru melahirkan, bukan juru pijet misalnya gitu. Semua kok, tapi saya bisa bekam. Tapi orangnya kan kudu direlaksasi gitu ya. Iya. Supaya tahu ini gunanya buat apa gitu ya. Salah sini. Pakai tangan kanan. Alat kop ini ya tangan saya, nggak boleh pakai tangan kiri. Alat kopnya ditaruhnya miring ya. Kenapa kira-kira? Bawahnya tidak Iya. Karena ini udah nempel kulit. kulit. Pak Tri, kayaknya ribet. Ngambil tangan kanan terus dioper tangan kiri. Ya ampun Pak, gitu. Ya kalau mau awal belajar nggak apa-apa semuanya. Tapi nanti semua yang ada di situ kudu dibersihin. Ya, lu dilempar. Oke, saya kasih tahu ya. Ini tekanan ringan namanya. Anda bekam biasanya ini tekanan sedang. Tekanan kuat, ada rasa nyeri di sana. Ini tekanan kuat. Ini fungsinya beda-beda semuanya. Tekanan ringan digunakan sama orang yang lemah. Kulitnya Fungsinya, tipis. kondisinya lemah. Kondisinya, dayanya lemah. Lagi meriang. Tadi kan boleh dibekam nggak begitu? Lagi meriang. Ini nggak boleh tekanan lemah begini. Nah, fungsi dia ini adalah menaikkan darah ke permukaan, bahasa sederhananya begitu. Kemudian melancarkan darah. Karena di dalam darah tadi dekat pembuluh darah kan ada pembuluh darah limpatik gitu ya. Pembuluh darah pembuluh limpatik. Ini ringan. Nah, supaya lebih kerasa ini dipastikan kena minyak. Di chin maksud saya. Ini tekanan sedang nih. Kerasa Pak? Untuk rutenya merah keliling ya. Nah, kalau ada teman-teman buntu itu posisinya dari atas ke bawah. Kalau saya bolak-balik, orang fungsi saya ini cuma merelaksasi otot saja. Macam kayak mijet itu kan begini ya. Gitu ya, dari atas ke bawah begitu. Yang bagusnya ini.
Boleh sendiri. Oke. Ada teman kita topung begini toh, general treatmentnya. Iya. Nah, ini lakukan begitu nggak? Anda pakai kop gini juga boleh. Sama nggak kayak tadi? Oh, atasnya juga ya. Iya. Jadi kalau tadi turun ke bawah, ini nyamping begini. Tekniknya macam-macam ya. Iya. Itu selain untuk merelaksasi pasien, untuk darah mempengaruhi nggak dengan Jadi gini, yang pertama bukan hanya darah yang dilancarkan. Yang kedua, ketika digerakkan seperti ini, di dalam darah itu ada hormon penyampai pesan. Mas siapa namanya? itu tadi? Halo, Bang Cip, minta pecel lele 3 bungkus. Gara-gara sinyalnya salah, putus-putus dia. Bukan pecel lele, minta lele katanya 3 bungkus. Jadi ketika dihadirin lele yang dibawa, bukan pecel lelenya. Gara-gara sinyalnya putus. Nih, semua organ tubuh bagian dalam dihubungkan dengan persyarafan. Kabar apa yang terjadi di organ tubuh bagian dalam itu disalurkan ke tulang belakang. Ini syaraf, stasiun syarafnya, ini pusat syarafnya. Jadi ketika pusat syaraf itu memerintahkan syaraf untuk A tadi, penyampai pesan ternyata salah diterima pesannya situ, ini akibat daerah pembuluh darah di sini tidak lancar. Kalau teman-teman topung itu begini nih, oh ternyata keras, dekok begitu, oh ini organ jantung nih yang bermasalah Pak, diagnosanya begitu. Sesungguhnya itu tadi distribusi informasinya yang bermasalah, gitu. Maka kalau Anda pengen bekam kop begini nih, gesernya itu arahnya ke tulang belakang, bukan keluar, tapi senggolin ke tulang belakang begini. Ke dalam. Iya. Enak nggak Pak? Apanya Pak ya? Wes, ngono. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak pakai seluncur gini langsung bekam, nggak masalah atau memang wajib? Nah, diharuskan seluncur gini Pak? Ini fungsi dari relaksasi ini. Ya nggak ada penyebutan. Merah nggak dia? Merah ini artinya apa? Oh, pelebaran pembuluh darah. Ketika terjadi perlukaan pembuluh darahnya melebar, maksimal nggak darah yang keluar? Baik mana? Langsung apa enggak? Lebar ya Pak ya? Itu gunanya relaksasi. Boleh nggak? Ya boleh aja gitu kalau dia pengen langsung, tapi nggak maksimal. Kalau pengen gua dikit gitu lah ya. Oke? Ini hanya menyerahkan aja Pak ya. Ya. Melebarkan Oke, go ahead. Kemarin saya bilang, nih coba lihat. Bapak nih kotoran ya? Sorry. Yang gede nih ya, keras nih kanan kirinya. Anda bekam nanti titik katifain jangan di sininya. Lama-lama sering di sininya atau di sininya. Kalau saya di sininya. Ini kalau dipijit kan enak. Kerasa Pak? Iya, cari yang gak keras ya Pak. Bantuan kiri itu yang Ngomongin aja sini. Nah, saya nyaman mungkin. Aduh saya nggak apa-apa Pak. Agak majuan lagi Pak. Dadanya tuh bisa dari sini. Nah, Mumpung ada murid ya Pak ya. nih. Ini tulang leher, kan ada punuk nih. Nah, ini tulang leher cervical ke-7, antara 7 sama torakal 1 atau tulang punggung 1 ini. Bibir ini di sini. di penang itu yang ujungnya itu ya. Jadi Ini, tulang tujuh bukan di dalamnya Pak ya. Di antara ini torakal ke-7. Jendolan yang paling tinggi. iya. Kemudian nanti ada jendolan yang kedua. Ini ini cervical ke-7, ini torakal pertama. Bibir kopnya ini bukan di sini, Pak. Tapi di sini. Di antara Di bawah itu ya. Iya. di bawahnya lah berarti ya. Iya, gitu ya. Di antara 7 dengan yang itu ya. Kalau yang 7-nya yang di dalamnya bahaya nggak Pak?
Jadi nggak bisa ngomong kemarin ya katanya. Iya. Nggak bisa Ada ngomong. kasus begitu. Itu kebanyakan Pak. Ini saya tarik apanya? Kebanyakan. Enggak, beberapa kasus Oh. saja. Sayangnya dia lagi apes. Ya jangan sampai Iya, apesnya iya. kena Waktu kalian kita. gitu. Ini tarikannya pertama, 1 kali tarikan saja. Kenapa? Kalau orang baru pertama kali bekam, ini adaptasi tubuh dulu. Paham ya? Nah, ketika Anda mijit begini nih, nanti kerasa nanti Anda mijit-mijit tadi, itu ototnya yang kencang, yang mana itu ketahuan. Kanan kiri. Ada 2 jari pasien kemarin itu ya. Itu di bawah ya. Nih, belikan. Bapak Ibu yang kalau saya kan mau ngambil file untuk fotonya dipakai celemek nih. Iya, dipakai semua celemek yang saya kasih. Nah, ya seperti ini. Pakai Yang itu ya. bapak-bapak Oke, bentar ya Pak. Seperti itu. Pakai baju operasi sekali. Agar apa? Anda itu yang penting terjadi perbedaan ketinggian. Misalnya ini ya, terjadi perbedaan ketinggian. Sudah terjadi perbedaan ketinggian nggak? Sudah, begitu ya. Yang penting adalah terjadi perbedaan ketinggian daerah yang di kop sama yang enggak. Jarum sudah, siap kita eksekusi. Gas dari kain kasanya, ambil, oke, Video. ambil dulu pakai tangan kiri, Ada Pak. taruh di Miring. samping situ ya, Bengkok. lalu putar begini, sekali aja set, gitu ya, jangan bolak-balik gitu. Kalau gini kan kotor, ini udah bersih, balik lagi, Tambah bersih lagi. maksudnya ya. Satu kali ini dipakainya langsung buang. Oh, banyak stoknya sih. Membekam sultan. Ya, oke, ini cara nusuk. Anda nggak boleh neken begini, tapi nempel saja. Nggak boleh ditekan, tapi nempel aja. Terasa Pak? Tarik nafas Pak. Buang pelan-pelan. Maaf ya Pak ya. Supaya nggak sampai bawah ya Pak ya. supaya targetnya dapat. Kan kemarin udah dijelasin ya sulit. Target kita yang di mana kan kemarin. Iya betul, nggak terlalu ke dalam ya, nggak timbul apa titik itu ya, titik hitam itu ya. Kedalaman. Untuk yang pemula banyak ya. kadang gini sambil nonton TV sambil apa supaya iya karena ini nanti pasti di awal ini nggak mundur 1 langkah. Oke, ingat nariknya ya. Kacamata saya mana ya Bu? Di sini tadi. Kacamata. Situ tadi. ini punya bapak yang tadi mau dipakai ya. Oh yeah. So sweet tadi ya. Asisten tuh. Ini ya. Ketika Anda nusuk bekam, Satu. ini nariknya, Paul tadi, maaf ya, diulang ya. Ini nariknya jangan nggak gitu. Nariknya 1, 2, itu ya sambil tekan. Nah, ini tanggal yang kedua yang sekalinya lagi. Cukup segini Pak? Oh, Oke, sakit gitu ya. cukup gitu kan? Tanyain ke pasiennya. Tadi tanya 2 kali tanya. Ada tuh yang nyaman itu Lanjut ya. Kaget. jarinya pakai di kamar. 1, enak Pak. 2, enak Pak. Laporan ya buat apa? Panitia acara. Ini bedain penanya apa gimana Pak? 1 titik 1 jarum ya. Dan nanti Anda
Setitik satu jarum. Ini kan sultan. Enggak. Sultan. Jarum. Sultan. Bayarnya langsung pakai bengkel gitu. Jadi saya itu cuma pengen kasih tahu bedanya jarum besi apa ini besi sama itu, nanti rasain ke pasiennya seperti apa. Ini pipena saya ini udah hampir 5 tahun, jadi makin lembut ini korban. Barusan masih kerasa. Beda kan? Suaranya beda. Sama orang. Udah 5 tahun, Bu. Beda, Bu. Beda chat. Beratnya juga beda ya Bu ya. Pahalanya juga banyak ya. Beda mana ya? Sama nggak Pak? Nih, dia ini ketika terjadi perbedaan ketinggian, Waduh, maka malah di main sini gede tekanannya badannya. lebih tinggi nggak? Kalau Anda tusuk, itu berkemungkinan muncrat darahnya. Kalau kena kulit kan masih ada barriernya. Kalau kena mata, itu kalau dia kena punya penyakit hepatitis, orang tuh punya HIV hepatitis nggak ngaku Pak. Jadi Jadi nggak bisa bohong. ya, ketika Anda nggak punya kain kasa cukup, tetesin, jangan nempel tapi tetesin, baru di pakai bibir kopnya. Nampannya kurang, Iya. taruh situ aja, gitu ya. Ini kan cara praktisnya. Tadi Dua ya, harusnya dua. Nampan ini ya. Iya, baterai nggak apa-apa. Itu alat Nih. saya. nggak boleh ditekan, nempel aja. Tarik napas dulu, dibuang. Kerasa yang mana Pak? Yang tadi apa yang ini? Yang ini. Kan beda ya? Iya. Gitu. Beli yang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Pak, tarik nafas. Oh iya. Berasa ya Pak ya? Jangan ditahan, ikhlasin aja Pak. Kalau nggak kayak gini kan saya Kopinya di atas coba. Kopnya di atas. Sultan yang kopinya baru lagi. bedanya di mana? Ketika nanti ada yang, kalau saya ya, ada orang yang saya pengen ketika diperlukan pakai kopi yang kecil terus pakai kopi yang gede. Ini sama ini tekanannya gede mana? Yang gede. Yang gede ya. Berarti ini tarikan yang kedua, dia tarikannya lebih besar lagi. Gitu. Darah yang keluar saya pengen buat Banyak. Ini titik dua jari dari tulang ya Pak? Sama Ian. Bu, saya dulu belajar kayak gitu disuruh pulang sama guru saya di Palembang. Lihat, bisa saya jadi di belakang. Nanti ibu sekarang lihat saya di belakang. Saya lihat. Nah, ibu yang saya ajarin kemarin pas ngeliat di belakang, sambil gini, tangan ibu giniin aja. Terus mata ibu ke kiri sama ke kanan. Nah, ini namanya ngilangin fobia Bu. Ada psikoterapi mau muterin kepala kanan kiri, matanya diputerin gitu. Itu ngilangin, itu ngatur saraf yang tadi kortisol tadi keluar. Ini titik ini ada kita namanya apa namanya? Titik meridian. Iya. Kalau ada, kenapa harus saya buat dua? Kalau ada gangguan gitu. Mendidih. Jadi kalau pakai jangan bawa satu. Fatal ini. Ini nggak bisa dipakai nusuk, kita wah gimana? Jadi biasain bawanya nggak satu. Silet. Embun dia ya.
Bukan karena angin Pak ya, karena udara dingin ya. Kemarin diajarin ya. Dia seharian terus di AC ya. Seneng kipasan. Kan di luar dingin, di dalam panas. Ganti gede ya. Kalau kemarin masuk angin iya. Ingat ya tarikannya. Satu pol dulu, sampai pol gitu. Cukup Pak? Apa tambah? Mbak. Cukup. Gitu ya. Nah, kapan ini diambil? Ketika sudah beku. Jaga Ini keluar lagi. sudah menit ya Pak ya. bukan durasi menit. Ini tuh kelihatan sudah mulai kental begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kalau darahnya banyak, gimana ini ngambilnya ya? Kan gitu. Berarti pengenalan darah itu karena bereaksi dengan udara. Ini Bu, ketika darah keluar dari pembuluh darah dia harus beku. Sunatullahnya gitu. Nah, ini kan darahnya keluar dari pembuluh darahnya. Ketika keluar dari pembuluh darah dia beku. Kenapa? Karena ada zat beku darah namanya trombosit atau platelet. Nah, dia itu ketika keluar dari pembuluh darah dia langsung ngumpul, ngebeku dia. Nah, orang pengencer darah itu ada dua cara. Yang pertama buat platelet itu nggak ngumpul, namanya antiplatelet. Pengencer darah itu gitu. Atau yang kedua, dia buat yang namanya, jadi kalau platelet ini misalnya aspirin. Aspirin itu kadang-kadang dikasih di obat flu. Makanya ketika minum obat itu, ketika minum obat flu dibekam itu darahnya ya. Yang kedua, menginduksi liver untuk tidak produksi vitamin K. Namanya obat pengencer darah tapi bekerja pada antikoagulan. Gimana caranya supaya tidak terjadi bekuan darah? Anda harus tahu ketika ada orang yang punya penyakit jantung, hipertensi, kolesterol, ini dia pakai antiplatelet atau antikoagulan nantinya gitu. Kenapa Pak? Ya kalau didiemin kayak gini nggak beku-beku dia. Panduan kita kan beku, ya harus diangkat gitu. Ya. Kadang pasien nanya kenapa beku. Kita jawab karena belum tahu kotorannya Banyak. ini kotorannya banyak gitu. Atau warnanya kok ada yang merah, ada yang hitam. Ada yang hitam. Yang merah ini penyakitnya gitu. Yang hitam itu karena dia ngerokok. Nah, saya mau Kandungan darah nggak sih Pak kalau perbedaan itu darah? Ada yang ngelihat gini kayak cenderung wah, hitam atau wah hitam nih. cenderung merah? B. Kolesterolnya tinggi nggak bisa, harus lab. Ya, maksudnya golongan darah. Biasanya golongan darah O tuh cenderung lebih hitam, darah Penjelasannya nggak terlalu kuat. Nggak bisa. Maksud saya Nah, kalau udah selesai bekam gini udah beres, misalkan ingin mandi jaraknya berapa lama? 3 jam. Nanti ya, saya jelasin ini dulu. Iya. Oh, Separuh tangan, separuh kain kasa nempel di badan. Tubuh. Separuh nempel di badan kok. Gitu ya, tangan 3 nih, begini. Ini pegang begini. Sambil megang agak ditekan megangnya. Ini kan ada tekanan nih di dalamnya. Nah, kendorin tekanannya, ditarik pentilnya. Kendor dia. Nah, ini kita mau cabut, tapi diputar begini dulu. Putar dulu supaya gerak nih kopnya. Kan dia lengket tuh tadi. Ketika diputar gini, baru nih sambil ditekan geser pelan-pelan. Nah, bersih nggak ini? Gitu. Geser ke sini supaya Anda nggak paham. Baru patahin di sini. Tarik di sini. Ini kan? Kenapa si kain kasanya kudu nempel di badan supaya ngangkat gini? Bisa sambil ngelap gitu ya Pak. Iya. Gitu ya? Cuma pakai satu, mirip dia. Sekali bisa bersih kayak pakai sunlight. Nakes kayak gini juga nakes. Ini ya. Gimana caranya nggak kena? Kita. Saya ulang. Gimana caranya nggak kena? Kita Apapun. Ada tubuh kita nggak kena darah. mau dibawa pakai sarung tangan. Kalau saya sih pakai pinset ya Pak ya.
Kalau nggak pakai pinset tapi anda nggak kena darah juga bisa gitu. Saran saya kalau anda baru belajar, soalnya gini, saya kan nggak pakai pinset tuh. Bersih nggak ini? Sama orang susah. Jangan takut isunya habis. Baru semprotin alkohol atau hidrogen peroksida. Apa ya Pak? Manis Bu. Obat anti noda itu. Itu hidrogen peroksida. Supaya ngangkat itu yang namanya Kerak di situ. Oke. Peroksida. Tolong ambil itu. Iya, gampang. Masih backlink juga. Iya, backlink ya. Jadi kontaminasi. Ini wajar. Namanya. Ini 1 banding 9 ya. Nanti kita jelasin lebih lanjut. Jadi nggak boleh air panas ya, Pak? Enggak perlu. Sultan. Ini semua M Indonesia, ya. Sultan. Kalau Sultan emang embernya juga beda. Iya. Ambilnya bagus Sultan. Kalau kita tiga tetes backlink itu jadi. Hilang nggak obatnya lagi. Nih ya. Ini kudu di Itu kolesterol semua ya? Nggak bisa bilang. Iya. Nanti tanyanya ya. Ini kita tata laksananya dulu. Kasih kayak gitu. Sekali aja. Lalu nih bekas tadi darah tadi di Jadi Pak, kan tadi udah diambil darahnya. Ada yang dipasang lagi di ini lagi ya. Jadi Sekop gini, lagi ya. kalau di sini masih kelihatan kayaknya keluar, boleh diambil. Glowing. Jadi nggak harus 2 kali ya. Kalau dia keluar boleh diambil. Kalau enggak tak usah. Nah ini daerah bekam ini tadi yang kita lukain, ada nggak yang lebam? Nih lebam. Ini ya. Iya. Ini karena Berarti kekencangan ya. Ke dalaman. Iya. Dalaman. Nggak konstan. Iya. Nekennya. Nggak kalau campur neken lebam semua. Kolesterol. Iya. Ibu pakai sarung tangannya, ambil darahnya. Maaf ya, tadi yang belum belajar bekam, belum bisa bekam sama sekali, ambil. Setiap ini beda ya Pak ya. Apa? Ada yang kayak ini kan ini enggak nih, enggak lebam, ini lebam. Iya. Berarti enggak selamanya Iya. sama. Nggak selamanya sama kita. Pak ini Pak, ya, ketika yang tadi saya sampaikan ini kan ada yang dikup lagi nih, kemudian ketika dikup lagi itu keluarnya itu kayak warna kuning atau beta kuning itu apa itu gimana, kenapa? Sebenarnya gini Pak, ketika proses saya lukain darah keluar, secara otomatis itu mekanisme sistem tubuh akan bekerja nutup luka itu. Jadi kayak jaring laba-laba itu, jaringan fibrin terbentuk begitu. Ketika Anda hajar lagi begitu, itu jaringan itu buka. Maksud kayak gini loh, ada hujan di luar, kemudian jendela itu kebuka, itu kan kita buat apa? Papan supaya nutupin jendela itu. Nah itu kita dobrak lagi. Nggak ada manfaatnya sebenarnya. Akhirnya yang terjadi tadi cairan fibrin tadi, plasma tadi termasuk dia akan keluar. Sebenarnya darahnya udah nggak ada lagi. Bukan nggak ada lagi. Proses penyembuhan luka itu sebenarnya sudah terjadi gitu. Darah nggak akan keluar karena fibrinnya sudah terbentuk. Posisi kayak gini kan sel darah putih Dulu yuk, nanti melepuh.